untuk kita semua. Rahayu. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengimbasan materi budaya positif program pendidikan guru penggerak. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, 2 doa, 3 penyajian materi dari penyaji pertama, 4 penyajian materi dari penyaji kedua, 5 tanya jawab, 6 refleksi, dan terakhir kesimpulan penutup. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengimbasan materi budaya positif program pendidikan guru penggerak. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, 3 penyajian materi dari penyaji pertama, keempat penyajian materi dari penyaji kedua, 5 tanya jawab, 6 refleksi, dan terakhir kesimpulan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, silakan untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada para hadirin, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat siang rekan-rekan dari guru-guru SD Negeri 1 Dompeken. Perkenalkan, di sini nama Tiang Ibu Dian Krisnawati. Tiang sebagai CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami berdua akan memaparkan sedikit materi tentang pemahaman budaya positif. Sebelum beranjak kepada materi, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pada kesempatan hari ini bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi modul 1.4 ini
yang kami dapat selama menjalani pendidikan guru penggerak 2 bulan ini. Adapun kegiatan hari ini yaitu pembahasan mengenai pemahaman budaya positif yang kami dapatkan dari mengikuti program guru penggerak ini. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan manfaat yang positif setelah pemaparan materi ini. Untuk selanjutnya saya lanjutkan tentang materi yang pertama. Dalam modul 1.4 ini, yaitu mengenai budaya positif, terdapat beberapa bagian-bagian, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia, yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi, yang keenam yaitu keyakinan kelas, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu guru baru pertama kali mendengar mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Atau mungkin sudah ada yang tahu tentang apa itu pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu bisa lihat di layar, di sana ada pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran yang berpusat pada murid yaitu gimana kita sebagai seorang guru harus mengedepankan dan menuntun setiap murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai seorang guru itu apapun harus mengutamakan kepentingan murid. Jadi kita tidak bisa seenaknya untuk mengajar kelas itu, apalagi kita memarahi murid itu tidak boleh ya. Itu ada prosesnya. Nah, dalam paradigma baru ini terdapat profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu tentang apa saja dimensi terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu mandiri. Yang keempat yaitu bernalar kritis. Yang kelima yaitu kreatif. Yang terakhir yaitu bergotong royong. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu maksudnya kita sebagai seorang guru harus mengedepankan segala potensi-potensi yang ada pada murid. Ya, salah satunya kita sebagai seorang guru memberikan contoh di lingkungan ruang lingkup intra dan ekstrakurikuler. Kalau intra itu kita berada di lingkungan kelas. Bagaimana kita mengajar murid, bagaimana kita mendidik murid, mengedepankan segala potensi-potensi yang dimiliki oleh murid. Tidak boleh seenaknya, ya. Kalau yang ekstrakurikuler, bagaimana murid bisa memilih minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan anak itu tersendiri. Nah, itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru yang mengedepankan potensi dan karakteristik setiap murid masing-masing. Kita lanjut yang kedua, disiplin positif. Pada poin disiplin positif ini, makna kata disiplin dimaknai seorang sesuatu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Nah, mungkin ibu bapak sudah sering mendengar mengenai kata disiplin, ya. Kata disiplin itu mungkin barangkali ada yang mengartikan disiplin itu sebagai hukuman, disiplin itu sebagai aturan. Itu semuanya tidak benar, ya. Disiplin positif itu bukan berarti harus taat kepada aturan. Bagaimana cara kita memberikan disiplin positif kepada anak-anak? Bukan cara dengan memberi hukuman. Nah, di sini nanti kita mempelajari tentang apa saja sih disiplin positif itu. Nah, bagaimana kita caranya mendidik anak supaya bisa menerapkan sikap disiplin yang dari hal positif.
Nah, kebetulan di sekolah kita sudah menerapkan tentang budaya positif, ya, budaya disiplin positif. Jadi kita sebagai guru di sini lebih sedikitlah mengatur anak-anak, karena dari sini kita sudah banyak belajar bagaimana anak-anak kita membentuk karakter positifnya, disiplin positifnya. Jadi kita sebagai guru tinggal mengarahkan anak apabila ada anak yang kurang melakukan disiplin. Contohnya dimulai dari sejak kelas rendah atau kelas 1 SD. Nanti kita bisa menerapkan disiplin positif. Bagaimana kita berhadapan dengan guru, dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari kita sebagai seorang guru, sesama teman, rekan sejawat, dengan anak-anak itu kita harus menerapkan disiplin positif, sehingga ke depan nanti anak-anak akan mempunyai pengetahuan dan terbiasa dengan sikap positif itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di layar sudah ada beberapa poin-poin tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu maksudnya gimana? Nah, kebutuhan bertahan hidup itu misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, jadi tidak hanya kita saja, semua orang itu pasti punya rasa untuk bertahan hidup. Nah, saya contohkan kepada murid-murid. Apa itu bertahan hidup? Misalnya, ada seorang anak yang tidak membawa bekal makanan. Nah, anak itu ditegur oleh gurunya. Gurunya menegur sampai gurunya itu memberitahu kepada orang tuanya, kenapa kamu tidak bawa makanan? Nah, dari sini muncullah rasa dari anak itu bahwa dia ingin bertahan hidup karena merasa lapar. Itulah yang namanya bertahan hidup. Dia tidak bawa makanan karena dia lapar, dia meminta sama temannya. Jadinya gurunya melaporkan kepada orang tuanya. Nah, anak inilah yang disebut dengan bertahan hidup, artinya dia memerlukan makan, ya. Yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang dan rasa diterima ini maksudnya kebutuhan akan hubungan saling memberi dan menerima kasih sayang antara satu dengan yang lain. Misalnya, saya berikan contoh, seorang anak akan semangat apabila diberikan kasih sayang oleh gurunya, oleh orang tuanya. Ya, baik kasih sayang secara langsung atau secara tidak langsung, itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang ada dalam dirinya. Biarpun dari hal sekecil mungkin, tapi dalam anak pasti akan tumbuh dengan rasa sendirinya. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Penguasaan ini maksudnya rasa yang kita ingin dianggap sebagai seseorang yang berharga. Contohnya, misalnya ada seorang anak yang dirinya merasa hebat dan ditakuti oleh teman-temannya. Nah, dari situlah muncul rasa, oh saya ini bisa menguasai teman saya. Itu contohnya ya, itu rasa penguasaan dari dalam anak itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan itu apa? Untuk mencari kesenangan. Contohnya, ada seorang anak yang sedang mengganggu temannya itu sampai menangis. Nah, perasaan anak ini yang mengganggu itu dia senang melihat temannya, reaksi wajah temannya itu sangat sedih, menangis, itu senang dia melihat temannya seperti itu. Nah, itu adalah reaksi kebebasan. Dia ingin menerima dia ingin melihat ekspresi wajah dari temannya yang merasa kesedihan itu, ya. Selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, kesenangan ini maksudnya seorang anak yang ingin mendapatkan perlakuan yang senang, baik dari orang tua maupun dari guru-gurunya di sekolah. Contohnya yaitu anaknya senang ketika ada mendapat pujian dari seorang gurunya. Kalau misalnya anak itu bisa menjawab pertanyaan di kelas, dia merasa senang dan merasa termotivasi dalam dirinya sendiri. Nah, itu pemaparan mengenai kebutuhan dasar manusia, yaitu yang ada 5 yang sudah saya paparkan tadi. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Motivasi itu merupakan
dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dalam motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, itu contohnya ada murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan dari gurunya. Makanya anak-anak menjadi sangat termotivasi. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya di sana murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, itu contohnya yang merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, demikian yang bisa saya paparkan mengenai bagian 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Bu Ika. Terima kasih. Oke, Ibu Bapak, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh mengenai penerapan segitiga distribusi. Kebetulan ini merupakan tugas yang saya kerjakan pada saat mengumpulkan tugas di penerapan segitiga distribusi. Nah, dalam kasus pertama, di sini ada seorang murid bernama Ibnu yang sering datang terlambat ke sekolah. Nah, karena sering bergadang, menambah pipi dan tidur terlalu malam. Di sini Ibnu pada saat datang ke sekolah, Ibnu datang ke sekolah terlambat. Ya. Dia datang terlambat ke sekolah karena sering bergadang. Kemudian dilihat sama gurunya. Gurunya menanyakan kenapa Ibnu datang terlambat ke sekolah. Nah, ini sering kali terjadi kepada Ibnu, bukan hanya sekali saja. Nah, pada saat dilihat sama guru, Ibnu ditanya mengapa datang terlambat, mengapa sering bangunnya kesiangan. Anak ini menjawab karena sering bergadang, menonton televisi dan tidur terlalu malam sehingga bangunnya kesiangan. Jadi anak ini memang sudah tahu apa saja kenapa dia melakukan kesalahan itu, ya. Kemudian diberikan pengarahan dari guru dan anak itu lanjut ke kelasnya. Untuk kasus selanjutnya, mungkin hanya satu kasus saja yang saya paparkan di sini untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya saya tampilkan pendapat dari anak yang sudah dilakukan restitusi oleh gurunya. Karena tidak dihukum oleh guru dan saya diberitahu agar tidak mengulangi lagi. Terima kasih Bu Dian. Begitu ya. Jadi setelah kita melakukan restitusi, anak menjadi tahu apa penyebab masalahnya, sehingga anak akan memperbaiki kesalahan yang dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Begitu. Mungkin begitu saja pemaparan dari modul 1.4 dari kami. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Saya Nimari Devi Permatalia Putri. Saya ingin bertanya tentang posisi kontrol mana yang paling cocok untuk dapat menumbuhkan budaya positif pada anak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Devi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Nama saya Lumade W.S. Supriyadi. Saya ingin bertanya kepada calon guru penggerak, bagaimana cara Anda untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh saudara moderator. Pertanyaannya yaitu kepada calon guru penggerak, bagaimana cara Anda untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah? Terima kasih.
Demikianlah tadi penyajian materi dari penyaji pertama dan kedua. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami izinkan untuk dua penanya pertama. Pertanyaan kedua dari Ibu W.S. Supriyadi. Karena sudah ada dua pertanyaan, kami persilakan kepada para penyaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Devi atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin di sini saya akan coba menanggapi posisi mana dari kelima posisi kontrol yang ada, yang mana yang harus kita terapkan sebagai guru. Posisi dari 5 posisi kontrol yang telah dipaparkan tadi, posisi manajer adalah posisi yang paling disarankan dan dianjurkan ketika kita melaksanakan tugas sebagai guru. Di mana sebagai dalam posisi manajer ini itu sudah memiliki kemampuan dalam memantau siswa sebagai teman dan juga sebagai teman kepada siswa. Di sini dalam posisi manajer ini guru mempersilahkan murid-murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian bersama-sama mencarikan solusi atau jalan keluar atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Kemudian anak-anak didukung untuk menjalankan solusi-solusi yang telah disepakati oleh guru bersama murid, bahkan dalam skup mungkin yang lebih besar permasalahannya mungkin sudah disepakati dengan pimpinan, orang tua, bagaimana cara kita menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi posisi manajer adalah posisi kontrol yang paling disarankan sebagai guru atau pendidik. Seperti itu Bu Devi, mungkin bisa diterima atau mungkin ada teman yang menambahkan. Sudah pas teman-teman? Iya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Dian. Terima kasih Bu Tika atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Ibu W.S. mengenai bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu dimulai dari kita sendiri, dari hal-hal kecil dulu, yaitu dari sesama guru. Bagaimana kita melakukan kolaborasi, menjaga hubungan yang baik dengan sesama guru sehingga dapat meningkatkan kemajuan ke hal yang positif. Selanjutnya yaitu saling berbagi sesama guru dengan segala apa yang kita miliki. Selanjutnya yaitu dengan murid kita di kelas, yaitu menerapkan 5S, budaya senyum, sapa, sopan, dan santun. Membuat kesepakatan kelas atau aturan bersama untuk membentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Terakhir yaitu mematuhi peraturan yang ada. Nah, dari itulah nanti akan tumbuh budaya positif di sekolah untuk kedepannya bersama-sama meningkatkan potensi murid yang ada di sekolah ini. Mungkin begitu. Ada yang bisa ditambahkan mungkin dari Ibu W.S. bisa diterima? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada moderator. Mungkin ada sedikit tambahan dari jawaban Ibu Dian. Tambahannya itu kita sebagai guru menjadi teladan bagi siswa sesuai dengan trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan itu 3, Tuturi Ingarsu Sungkorodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi kita dulu yang memberikan teladan kepada siswa dengan kegiatan-kegiatan kecil, dimulai seperti yang tadi Tiang sampaikan, dimulai dari skop kecil. Kita tidak mungkin langsung memberikan perubahan itu langsung skop luas sekolah, semua kelas kita harus, ayo teman-teman ini. Nah, kita mulai dari kelas kita sendiri dulu
biasakan kebiasaan-kebiasaan positif, misalnya seperti tiga kelas. Walaupun hal-hal kecil seperti itu akan menjadi sebuah kebudayaan. Jadi kita sendiri sebagai guru memberikan teladan terlebih dahulu kepada anak-anak, memberikan contoh, memberikan dorongan, memberikan motivasi untuk ikut meneladani contoh-contoh yang baik itu, sehingga itu akan menjadi sebuah kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang akan membudaya di sekolah kita. Setelah itu mungkin akan bisa dilihat oleh rekan sejawat, bersama-sama rekan sejawat untuk menggalakkan kebiasaan-kebiasaan yang telah berhasil kita lakukan di kelas kita. Nah, itu akan menjadi skop yang lebih luas lagi, seperti itu. Dan selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, karena kemajuan sekolah tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi melalui kolaborasi bersama seluruh stakeholder sekolah. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah tadi sesi tanya jawab atau diskusi kita. Acara berikutnya yaitu refleksi. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang ingin menyampaikan refleksi pada hari ini, apa yang telah kita dapatkan dari kedua penyaji kita. Silakan. Pada siang hari ini, sebagai penutup, saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pada kegiatan hari ini. Yang pertama, peristiwa apa yang Anda dapatkan saat kegiatan ini? Mendapatkan ilmu baru khususnya dalam proses pembelajaran, bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan saya menjadi senang karena ilmu yang didapatkan sangat bermanfaat. Merupakan proses pembelajaran di kelas bersama murid. Terus yang ketiga, pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari kegiatan ini? Bahwa menjadi seorang guru haruslah mempunyai keberpihakan kepada murid, menjadikan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terakhir, perubahan apa yang Anda akan lakukan ke depan? Perubahan yang saya akan lakukan ke depan yaitu memberikan suasana baru di kelas. Perubahan yang akan saya lakukan ke depan memberikan, menuntun murid mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, menerapkan segitiga restitusi. Itu yang bisa saya sampaikan pada refleksi hari ini. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Heri atas refleksi yang telah disampaikan pada hari ini. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, silakan dari penyaji pertama atau kedua untuk menyampaikan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Silakan. Terima kasih atas waktunya.
izin menyampaikan kesimpulan pada kegiatan kita siang hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, sebagai seorang pendidik kita harus menuntun, membimbing anak-anak dengan rasa kasih sayang dan tulus ikhlas. Kemudian yang kedua, kita harus memposisikan diri pada posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi kontrol manager, dengan berusaha menghindari hukuman-hukuman kepada siswa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Demikian kesimpulan kegiatan kita pada siang hari ini. Waktu saya serahkan kembali kepada moderator. Demikianlah tadi acara demi acara telah kita lalui pada acara pengimasan materi budaya positif program pendidikan guru penggerak. Untuk acara penutup, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.